Baik, kali ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan SO Petkim. Yang dimaksud barang-barang Petkim ini adalah barang-barang petrochemical, yaitu seperti minares, kondensat, juga seperti untuk solar. Untuk pertama kali pembuatan SO Petkim ini, kita masuk ke menu penjualan, kemudian kita masuk ke subfolder Petkim, kemudian harus disettingkan customer barang. Fungsi customer barang ini adalah kita akan mengeset bahwa PT Andika Jaya ini memiliki barang apa yang dijual. Sehingga untuk mempermudah waktu membuat konfirmasi agar kita sudah tahu settingan barang apa saja yang akan dijual untuk PT Andika Jaya ini. Di sini saya akan mencontohkan, misalkan di sini PT Andika Jaya akan memesan kondensat. Kemudian di sini memilihkan satuan jualnya untuk PT Andika Jaya, misalkan kondensatnya dalam satuan liter, tinggi. Di sini opsional, jadi apabila kemasannya drum, dituliskan tingginya, satu drum itu berapa, misalkan 200, tapi ini sifatnya hanya bersifat opsional apabila PT Andika Jaya membeli barang kondensat dengan satuan kemasan drum. Nah, untuk kemasan, di sini kemasan jualnya bisa memilih tangki, drum, atau jerigen. Di sini saya contohkan, misalkan di sini untuk kemasan jualnya yaitu pakai tangki. Jadi karena ini penjualannya memakai kemasan tangki, maka tinggi pada kemasan drum ini saya kosongi karena tidak membutuhkan asumsi jumlah kilogram per drum. Jadi di sini diinputkan apabila asumsi tinggi drum antara kita dan customer berbeda. Jadi misalkan satu drum isinya 202 itu adalah asumsi kita. Tapi customer melihat bahwa drum itu penyok-penyok. Jadi asumsi untuk customernya, oh nggak bisa ini 202. Jadi dia hanya mengasumsikan bahwa tinggi satu drum itu hanya 200 kg seperti itu. Kemudian di sini dipilihkan syarat bayar. Jadi untuk syarat bayar misalkan 14 hari, kemudian diinputkan juga keterangan. Keterangan misalkan SD seperti liter, kemudian dikirim misalkan ke Margomulyo seperti itu. Kemudian diklik tambah. Sehingga hasil yang barusan diinput akan tampil di bawahnya. Apabila kita mau mengedit ada kesalahan pada customer barang yang telah diinput, maka kita tinggal klik edit, kemudian bisa kita rubah lagi, misalkan untuk keterangannya isi saja seperti itu. Kemudian diklik simpan lagi sehingga yang barusan diinput sudah terubah. Kemudian langkah berikutnya yaitu adalah membuat konfirmasi. Untuk pembuatan konfirmasi ini seharusnya dilakukan oleh para marketing. Jadi setelah membuat customer barang, kemudian membuat konfirmasi dengan cara mengklik tambah. Kemudian di sini jenis kirimnya yaitu divisi transport. Karena yang mengirimkan adalah pihak divisi transport, kemudian kita pilih customer yang tadi, misalkan tadi saya milih customer Andika Jaya. Nah, untuk alamat kirim, apabila pada alamat kirim ini sudah sesuai, maka tinggal lanjutkan. Apabila kita mau menambahkan gudang baru, misalnya alamat pengiriman baru, kemudian kita bisa klik tambah. Kemudian misalkan nama ini gudang Margo
alamat Jalan Margomulyo, kemudian diklik simpan. Nah, setelah itu diklik pilih sehingga alamat kirim akan berubah. Nah, sedangkan untuk region di sini adalah apabila barang yang kita kirim yaitu seperti contohnya solar. Misalkan di sini, misalkan saya contohkan tentunya untuk region dan sektor usaha ini tidak dipilih apabila kita barang-barangnya selain solar atau bahan bakar. Jadi kalau seperti kondensat atau metanol seperti itu tuh untuk region dan sektor usaha bisa dikosongi. Sedangkan untuk solar kita bisa pilih misalkan DKI Jakarta, kemudian sektor usahanya sektor industri. Nah, sehingga di sini sudah terset bahwa pajak PBBKB untuk region Jakarta, kemudian kemudian sektor industri adalah senilai 0,8585% untuk nilai pajak PBBKB-nya. Kemudian nanti kode transaksi ini tidak perlu diinput karena di sini akan otomatis. Kemudian di sini tanggal pembuatan SO tersebut, kemudian rencana kirim. Untuk rencana kirim ini bisa dipilih misalkan tanggal 8 atau misalkan apabila ngirimnya berkala. Jadi kita bisa mengklik tombol teks. Jadi misalkan dikirimnya tanggal 12 Desember, kemudian 15-16 Desember, kemudian 17 Desember seperti itu. Untuk nomor PO di sini adalah nomor PO yang telah diberikan marketing kepada kita. Jadi customer tentunya dalam membuat pembuatan SO ini tentunya kita akan menerima PO dari customer. Misalkan PO 001, di sini kita mengupload gambar PO yang telah dibuatkan oleh yang telah diberikan oleh customer. Misalkan di sini saya contohkan misal gambarnya terserah aja. Nanti gambarnya seperti ini. Ini saya hanya contoh gambar PO-nya. Jika mau hapus file, bisa klik hapus file. Nah, di sini kemudian diketikkan kickback apabila atau fee. Misalkan di fee-nya di sini adalah 120 untuk per liternya. Setelah itu kita klik tambah. Nah, untuk setelah klik tambah di sini baru kita menginputkan untuk barangnya. Karena ini jenisnya petkim, maka kita pilih petkim. Di sini barang lain mungkin itu untuk untuk pembelian seperti lilin. Di sini yang terdaftar adalah hanya kondensat karena pada waktu menginputkan customer barang yang sebelumnya sudah diinput itu saya hanya menginputkan barangnya hanya kondensat sehingga nanti satuannya akan otomatis terisi dari customer barang yang tadi sudah dibuat. Kemudian di sini saya ketikkan jumlahnya misalkan 100 katakanlah 10.000 ton 10.000 liter. Kemudian currency apabila di sini harganya menggunakan rupiah atau bisa menggunakan dolar. Misalkan di sini harga rupiah, harga per liternya yaitu adalah saya asumsikan 8.900. Kemudian diklik simpan. Sehingga nanti di keterangan 1 akan tampil keterangan yang tadi sudah diinputkan di customer barang. Jadi itulah fungsinya untuk customer barang agar kita sudah mengeset bahwa nanti apabila penjualan untuk PT Andika dengan barang jenis kondensat, maka keterangan ini kita tidak perlu menginputkan ulang. Kemudian keterangan kedua kemudian diisi apabila keterangan di sini bersifat seperti fee itu adalah harga per liter. Di Rp100 harga per liter. Setelah kita rasa di sini sudah selesai, kita klik simpan draft.
Di sini statusnya yaitu hanya simpan draft, kemudian setelah kita selesai, kemudian diklik kembali. Di sini untuk pembelian Redkim ini harus menunggu statusnya approve 1 dan approve 2. Di sini saya contohkan, misalkan untuk SO ini saya approve sendiri, jadi approve 1 nanti akan disetting bahwa siapa saja yang berhak untuk mengapprove 1 dan mengapprove 2 antara untuk SO ini. Nah, di sini keterangannya belum ditarik SO sehingga bisa diedit ataupun dihapus. Setelah itu kemudian saya akan coba untuk mengapprove 1. Nah, untuk approve 1 di sini sudah terlihat bahwa tanggal, kemudian tanggal kirimnya berapa, kemudian sisa plafonnya. Misalkan tadi di set, kebetulan saya untuk plafonnya di sini saya ngesetnya cuma sedikit ya, jadi di sini jadi minus. Kemudian diklik approve. Di sini menginputkan margin untuk approval-nya bisa menginputkan margin yang atas penjualan ini. Misalkan di sini tidak saya kosongin aja, saya klik approve, marginnya tidak boleh kosong, maka saya misalkan di sini untuk solar kita belum mengeset marginnya, kita ketikkan 0 dulu, kemudian klik approve. Kemudian kita kembali lagi ke menu penjualan sehingga pada konfirmasi statusnya approve 1 telah di approve oleh saya. Kemudian kita lanjut ke approve 2. Untuk approve 2 di sini saya juga approve, tampilannya juga sama PT Andika Jaya, kemudian saya approve lagi. Nah, setelah itu di sini di penjualannya statusnya sudah konfirmasinya sudah lengkap. Jadi approve 1 sudah di approve 2 sehingga pada menu SO Pet Game di sini sudah bisa ditarik. Jadi sini kita tugasnya CS yaitu menarik konfirmasi yang sudah di approve agar bisa dijalankan oleh pihak operasional. Kemudian di sini kita klik detail, kita untuk M-nya bisa mengklik detail. Kalau CS ingin melihat data-data yang sudah diinput oleh marketing. Oke, seperti itu untuk pembuatan SO Petkim yang bisa juga digunakan untuk barang solar.